Halo cyclist, welcome to Bikesmart TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys bareng gua. Nah guys, olahraga sepeda memang olahraga yang sangat menyenangkan dan seru. Tapi teman-teman harus ingat, sepeda juga olahraga yang berbahaya dan bisa menyebabkan kita juga kecelakaan. So di video kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja sih yang bisa menyebabkan kecelakaan, dan gua akan membagikan tips-tips apa saja yang bisa kita hindari supaya kita bisa terhindar dari kecelakaan. So sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngingetin dulu untuk kalian tekan tombol lonceng di bawah agar kalian selalu terupdate video terbaru dari Bikesmart TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So stay tune guys. Nah, pertama-tama kita bisa mulai dari jalanan yang jelek, karena terkadang jalanan yang jelek itu menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan pada sepeda. Seperti lubang, kalau di Jakarta sendiri itu seperti sambungan jalan yang bercelah, itu bisa menyebabkan kecelakaan, dan sering sekali kalau di Jakarta. Nah, oleh karena itu penting sekali ketika kita bersepeda itu fokus melihat jalan dan juga men-scan keadaan jalan di depan kita pas kita lagi ride, sehingga begitu ada lubang di depan kita, kita mencari jalan mana yang baik untuk kita lewati. Begitu juga kalau teman-teman lagi dalam peloton, biasakan dalam peloton itu kita memberi sign atau tanda ke teman di belakang kita agar teman di belakang kita bisa menghindari lubang yang ada di depan. Jadi dengan komunikasi seperti itu, kalau kalian biasakan, maka berkendara kita dalam peloton pun bisa lebih nyaman dan terhindar lagi dari kecelakaan. Hal mendasar berikutnya yang bisa menyebabkan kecelakaan bersepeda tanpa kita sadari adalah pedal menyentuh aspal. Nah, hal ini bisa terjadi ketika kita lagi berbelok, kita masih memutar pedal kita. Nah, begitu pedal kita berputar mengenai aspal, maka ban belakang kita bisa terangkat dan itu bisa menyebabkan kita slip dan kecelakaan. So, misalnya kalau teman-teman lagi turunan dan melewati beberapa belokan, atau teman-teman ingin merubah arah, bermanuver, pastikan kalau teman-teman lagi belok itu pedal dalam teman-teman berada di jam 12 dan pedal luar teman-teman berada di jam 6. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau teman-teman belok kiri, pastikan pedal kiri teman-teman di jam 12. Kalau teman-teman belok kanan, pastikan pedal kanan teman-teman berada di jam 12 juga, sehingga pedal kita jauh dari aspal. Nah, kalau teman-teman mau mulai pedaling lagi, pastikan kalau teman-teman itu sudah keluar dari belokan tersebut. Nah, hal-hal tersebut harus teman-teman biasakan agar kita bisa terhindar dari kecelakaan tersebut. Berikutnya juga yang harus diperhatikan ketika kita berkendara bersepeda, kita juga berkendara dengan kendaraan lain seperti mobil, motor, truk, bus, dan banyak lagi. So, pastikan kalau teman-teman lagi berkendara di jalan yang ramai, apalagi kalau ada mobil yang parkir, teman-teman menghindarinya dengan mengambil jalur yang agak jauh ke kanannya. Jadi tidak terlalu mepet. Takutnya ketika mobil tersebut membuka pintu, maka kita bisa ketabrak pintu. Dan kalau di Jakarta itu sering banyak motor ya, kadang mereka itu masuk ke jalur cepat itu tiba-tiba. So, apalagi kita tidak punya klakson, jadi kalau ada hal seperti itu, ada baiknya kita memberi tanda dengan suara atau berteriak, sehingga yang motor tersebut atau kendaraan tersebut tahu kalau ada sepeda yang mau lewat. Wey. Jadi tipsnya kalau mau melewati ada mobil, jangan terlalu mepet, agak jauh, dan pastikan kita bisa memberi sign tanda seperti suara atau tangan, kurang lebih seperti itu, karena kita berkendara dengan banyak kendaraan lain juga. Hal berbahaya berikutnya ketika kita bersepeda yang dapat menimbulkan kecelakaan adalah bermain handphone, entah itu selfie
nelpon atau message, itu dapat berbahaya ketika kita lagi main handphone tersebut. Kita tidak fokus ke jalanan, sehingga ketika ada lubang kita bisa menabraknya dan kehilangan keseimbangan, bahkan bisa menimbulkan kecelakaan. Atau pas kita lagi main handphone, tiba-tiba ada kendaraan lain yang tiba-tiba nyelonong. Nah, itu juga membuat kita kaget dan bisa juga menimbulkan kecelakaan. So, saran gua kalau kalian lagi bersepeda, janganlah bermain handphone dan fokuslah kepada jalanan. Sehingga dengan hal tersebut kita terhindar dari yang namanya kecelakaan. Berkendara dengan Peleton memiliki banyak benefit. Kita bisa drafting dan menghemat tenaga. Cuman kesalahan yang sering sekali terjadi ketika kita berpeleton adalah ban depan kita itu overlapping dengan teman di depan. So, hal itu sangat berbahaya karena ketika teman yang di depan itu melakukan manuver, maka itu bisa menyentuh ban depan kita. Nah, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, tips dari gua adalah kalau teman-teman dalam berpeleton itu memberi sedikit ruang ke teman yang ada di depan. Supaya apa? Supaya ketika teman yang ada di depan itu melakukan manuver seperti menghindari lubang atau dia mau berbelok kemana, kita bisa ada jeda waktu untuk bisa menghindari hal tersebut. So, kalau teman juga berada di depan dan ada teman yang ada di belakang, kalau teman-teman mau melakukan manuver atau teman-teman mau off saddle, teman-teman bisa memberi tanda supaya agak mundur sedikit. Itu juga bisa dilakukan agar teman-teman di belakang kita itu tahu kalau kita itu mau melakukan manuver. Jadi untuk membiasakan komunikasi seperti ini harus dilakukan ketika kita lagi berpeleton agar kita sama-sama terhindar dari kecelakaan. So, hal-hal tersebut yang mungkin bisa teman-teman perhatikan juga supaya pas berpeleton itu bisa lebih aman dan nyaman. Ketika riding, cobalah menghindari yang namanya lubang, pecahan beling, atau batu-batu kerikil, karena hal-hal tersebut bisa menyebabkan kebocoran pada ban kita. Nah, apabila kita bersepeda terjadi kebocoran ban, apalagi dalam peleton, saran gue cobalah bersikap jangan panik. Tetapi begitu ban bocor ketika dalam peleton, cobalah tetap inline dalam peleton, sambil pelan-pelan kita mengambil jalur ke kiri untuk keluar dari peleton. Dan juga jangan lupa begitu kita pas mau keluar, kita akan memberi tanda untuk mau ngambil jalan ke kiri, sehingga teman-teman yang ada di belakang kita tahu jalur mana yang diambil. So, tips gue janganlah panik ketika ban bocor. Oke guys, yang paling terpenting dari semuanya adalah tetap berkendara dengan aman di jalan terbuka, lakukan pengamatan yang baik terhadap jalan, dan perhatikan juga pengendara yang lain. So, segitu dulu video kali ini. Kalau teman-teman punya tips tambahan atau komen, atau gua lupa mention sesuatu, silahkan tulis komen teman-teman di bawah. Dan juga kalau teman punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, silahkan tulis ide teman-teman. Siapa tahu kita bisa buatkan video untuk teman-teman juga. So, gua mau ngingetin lagi untuk cek-cek video kita yang lain, karena banyak hal yang kita bagikan di sana. So, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan teman-teman buat kita lebih kreatif lagi. See you!